Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Azhara Widaningrum dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya akan membahas tentang metode dari strategi pembelajaran dan materi tentang sifat bilangan yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Oke, lalu metode ceramah dan materi sifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada operasi hitung. Metode ceramah. Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini senantiasa bagus bila penggunanya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung dengan alat, media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunanya. Metode ceramah ini merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru ataupun siswa. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam proses pengolahan belajar tidak melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa, mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah. Sehingga ada guru yang berceramah berarti ada proses belajar dan tidak ada guru berarti tidak ada proses belajar. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Lalu, ada kelebihan dari metode ceramah. Yang pertama, ada ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam arti proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Berbeda dengan metode yang lain seperti demonstrasi atau peragaan, sedangkan ceramah hanya mengandalkan suara guru. Dengan demikian, tidak terlalu memerlukan persiapan yang terlalu rumit. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas, yang berarti materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya saja oleh guru dalam waktu yang singkat. Lalu ada ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan, yang berarti guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Oleh karena itu, sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Lalu ada kekurangan metode dari ceramah. Yang pertama, materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasainya. Sehingga apa yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang dikuasai oleh guru. Lalu yang kedua, ada ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Lalu yang ketiga, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur kata yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran. Pikirannya melayang kemana-mana atau siswa mengantuk. Oleh karena itu, gaya bertutur kata guru tidak baik. Tidak disarankan untuk memakai metode ceramah. Lalu yang terakhir, melalui ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Walaupun ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya, dan tidak ada seorang pun yang bertanya, semua itu tidak menjamin siswa seluruhnya sudah paham. Lalu ada langkah-langkah menggunakan metode ceramah. Ada dua tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini harus dilakukan adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, lalu yang terakhir mempersiapkan alat bantu. Lalu untuk tahap yang kedua, yang pertama ada langkah pembukaan. Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan. Keberhasilan pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh langkah ini. Yang kedua ada langkah penyajian. Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur kata. Agar ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Lalu yang terakhir, langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok materi agar materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak terbang kembali. Ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa tetap mengingat materi pembelajaran. Berikut adalah referensi
Yang pertama ada dari Dirjo Sumarto, yang kedua ada Rustia, ketiga dari Syah Muhibin, keempat dari Kut Guru, yang kelima dari Asep Raja. Lalu kita masuk ke sifat-sifat pada operasi hitung. Yang pertama ada sifat komutatif, di mana sifat komutatif yang berarti pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif ini juga disebut dengan hukum komutatif. Sifat komutatif dapat dirumuskan sebagai berikut. A tambah B sama dengan B tambah A sama dengan C. Lalu untuk perkaliannya sama, di mana A dan B adalah dua bilangan yang dioperasikan dan C adalah hasil dari operasi hitung. Lalu operasi hitung yang memenuhi sifat komutatif menghasilkan hasil yang sama, walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukarkan. Di sini ada contoh komutatif pada penjumlahan. Bisa kita lihat di sini 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Walaupun posisinya ditukar tetapi memiliki hasil yang sama. Lalu ada contoh komutatif pada perkalian. Di sini kita lihat 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 yang hasilnya 12. Walaupun ditukar tapi memiliki hasil yang sama. Sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian bilangan bulat karena hasil pertukaran bilangan terhadap operasi tersebut tidak menghasilkan nilai yang sama. Lalu ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Pengertian sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung dan apabila pengelompokan ditukarkan hasil tetap sama. Sifat asosiatif juga bisa disebut dengan hukum asosiatif. Sifat asosiatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa kita lihat di dalam kurung ada A tambah B ditambah C yang di luar kurung. Lalu kita tinggal pengelompokan dan memiliki hasil yang sama. A, B, dan C adalah bilangan yang dioperasikan. D adalah hasil dari operasi bilangan tersebut. Dan sini ada contoh gambarnya. Lalu ada contoh asosiatif pada penjumlahan. Di sini 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1 ditambah buka kurung 2 tambah 3 sama dengan 6. Walaupun yang dimasukkan ke dalam kurung berbeda angka tetapi memiliki hasil yang sama. Sama juga dengan asosiatif pada perkalian, walaupun yang di dalam kurung kan beda angka tetapi memiliki hasil yang sama. Operasi hitung yang memiliki sifat asosiatif menghasilkan nilai yang sama. Walaupun tanda kurung atau pengelompokan ditukarkan, sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Sifat asosiatif juga tidak berlaku pada pembagian karena pertukaran pengelompokan bilangan mengubah hasil akhir dari operasi 3 bilangan yang dihitung. Lalu yang terakhir ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan 2 operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lain digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat distributif juga disebut dengan hukum distributif. Sifat distributif dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikali buka kurung B tambah C sama dengan A dikali B dalam kurung ditambah A kali C dalam kurung sama dengan D. Rumus di atas disebut distributif perkalian terhadap penjumlahan. A adalah bilangan yang didistribusikan, B dan C adalah bilangan yang dikelompokkan, lalu D adalah hasil dari operasi hitung. Yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif perkalian terhadap operasi penjumlahan dapat dirumuskan sebagai A dikali buka kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C sama dengan D. Lalu di sini ada 2 dikali buka kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Lalu ini hasilnya.
Lalu ada distributif perkalian terhadap pengurangan sifat distributif perkalian terhadap operasi pengurangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan cara yang sama, di sini ada 3 dikali 4 kurang 2 sama dengan 3 kali 4 dikurang 3 kali 2. Lalu ini adalah hasil. Cara kedua menghasilkan perhitungan yang lebih panjang, namun cara kedua dapat mempermudah perhitungan soal-soal yang lebih rumit. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang metode ceramah dalam sifat-sifat perhitungan matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.